Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Sofia TV yang dirahmati oleh Allah. Di video kali ini kita akan bercerita tentang kisah cinta legendaris yang berasal dari Timur Tengah, yaitu kisah Laila dan Majnun. Kisah ini sebenarnya sudah dikenal di Persia, nama lawas dari Iran pada abad ke-9. Namun kisah ini baru populer setelah dirangkai indah oleh seorang pujangga yang sama-sama asal Persia di abad ke-12 bernama Nezami Ganjavi. Oleh karena itu terdapat berbagai versi yang ditulis ulang oleh para penulis lainnya. Nezami Ganjavi adalah seorang sastrawan Persia yang terkenal dengan karya-karyanya yang berupa puisi-puisi epik. Ia dianggap sebagai salah satu penyair terbesar dalam sejarah sastra Persia. Ia menulis kisah Laila dan Majnun dalam bentuk puisi yang terdiri dari 4.600 bait. Ia menyadur kisah ini dari beberapa kisah yang berasal dari tanah Arab. Kisah ini sangat terkenal dan telah diadaptasi ke dalam berbagai bahasa dan bentuk seni. Kisah ini juga disebut sebagai Romeo dan Juliet dari timur oleh Lord Byron. Namun, apakah Anda tahu bagaimana kisah ini bermula dan bagaimana akhirnya? Mari kita simak bersama-sama. Kisah ini dimulai pada abad ke-7 di Arabia ketika ada seorang pemuda bernama Qais yang jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang gadis cantik bernama Laila. Mereka berdua adalah teman sekolah dan saling menyukai. Qais sering menulis puisi-puisi indah untuk Laila dan membacakannya di depan umum. Namun, ayah Laila tidak menyetujui hubungan mereka karena Qais bukanlah orang kaya atau terpandang. Ayah Laila kemudian menikahkan Laila dengan seorang saudagar kaya dari suku Thaqif di kota Taif. Qais yang patah hati dan putus asa meninggalkan rumah dan keluarganya dan pergi ke padang pasir. Di sana, ia hidup bersama binatang-binatang liar dan menulis puisi-puisi tentang rindunya kepada Laila. Orang-orang yang melihatnya mengira ia gila dan menyebutnya Majnun, yang berarti orang gila dalam bahasa Arab. Laila sendiri tidak bahagia dengan pernikahannya. Ia tetap mencintai Qais dan merindukannya. Ia sering mengirim surat-surat rahasia kepada Qais melalui perantara, namun suaminya mengetahui hal ini dan marah besar. Ia melarang Laila untuk berkomunikasi dengan Qais dan mengancam akan membunuhnya jika ia melanggar. Beberapa tahun kemudian, suami Laila meninggal karena sakit. Laila berharap dapat bertemu dengan Qais lagi, namun ayahnya masih tidak mengizinkannya. Laila pun jatuh sakit karena kesedihan dan akhirnya meninggal dunia. Qais yang mendengar kabar ini bergegas menuju kuburan Laila. Di sana ia memeluk nisan Laila dan menangis hingga ia pun ikut meninggal. Mereka kemudian dimakamkan berdampingan sebagai tanda cinta mereka yang tak terpisahkan meskipun tragis. Namun, apakah kisah ini benar-benar terjadi? Tidak ada bukti sejarah yang pasti mengenai keberadaan tokoh-tokoh dalam kisah ini. Kisah ini mungkin saja bersumber dari cerita rakyat Arab Persia yang telah ada sejak 500 tahun sebelum Nezami Ganjavi, seorang sastrawan Persia yang terkenal dengan karya-karyanya yang berupa puisi-puisi epik. Menulis kisah ini dalam bentuk syair pada tahun 1188 Masehi. Kisah ini kemudian menyebar ke berbagai daerah dan mengalami berbagai variasi. Salah satu tokoh yang sering dihubungkan dengan Majnun adalah Qais bin Al-Mulawwah yang mungkin hidup pada paruh kedua abad ke-7 di padang pasir Najd di semenanjung Arab. Ia dikenal sebagai seorang penyair yang mencintai seorang gadis bernama Laila. Namun tidak ada sumber sejarah yang dapat memastikan apakah ia benar-benar ada atau hanya merupakan tokoh fiktif. Itulah kisah Laila Majnun. Kisah cinta abadi yang menyentuh hati. Kisah ini mengajarkan kita tentang kesetiaan, pengorbanan, dan kekuatan cinta yang dapat mengalahkan segala rintangan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan menghargai orang-orang yang kita cintai. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita.
dan nantikan kisah menarik lainnya hanya di Sofia TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.